Kalian lagi nengok apa? Lagi nonton video ini. Kira-kira anjingnya kenapa ya gara-gara terus? Kamu tahu nggak? Oh, ini kemungkinan karena kutu atau pinjal anjing. Nah, pinjal anjing atau biasa disebut dengan Tenacephalidis canis itu merupakan ektoparasit umum yang dapat ditemukan oleh anjing dan dapat ditemukan oleh hewan lainnya seperti kucing dan hewan liar. Pinjal anjing ini merupakan vektor dari beberapa penyakit. Contohnya itu Dipilidium caninum. Morfologinya itu dia memiliki 3 kaki, di belakangnya itu kakinya panjang, dia menjangkau lompat, kepalanya itu membulat, dia memiliki ukuran yang sangat kecil sekitar 2-4 mm dan berwarna coklat kegelapan. Oh my god! Istighfar, astagfirullahaladzim. Mengendalikan dan pencegahan itu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kalian dan jangan lupa memberikan obat vaksin kepada hewan-hewan peliharaan kalian. Dan satu lagi, jangan lupa mengisolasi jika hewan kalian sudah terinfeksi. Siklus hidupnya. Siklus hidup pertama ada tahap telur. Tahap telur atau pinjal. Pinjal betina atau dewasa akan bertelur sebanyak 20-50 butir per hari. Terus akan menetas pada waktu 5-14 hari tergantung suhu dan kelembapan bulu pada inangnya. Terus yaitu tahap larva. Larva itu seperti cacing kecil dan dia akan bertahan hidup ketika memakan feses dari pinjal dewasa yang jatuh ke bulu. Terus selanjutnya yaitu tahap pupa. Tahap pupa itu seperti dia berbentuk kepompong atau kokon untuk mentransformasikan dari larva menjadi pinjal dewasa. Dan mereka ketika sudah menjadi pinjal dewasa harus mencari inang barunya dan mereka akan memakan darah selama 24 jam sampai 48 jam tergantung masa kawin pinjal tersebut. Taksoniminya sebagai berikut. Kemudian cara diagnosisnya seperti yang pertama, pemeriksaan fisik dengan memeriksa kulit dan A few moments later. kemudian cara diagnosisnya yang pertama dengan pemeriksaan fisik dengan memeriksa bulu dan kulit pada anjing. Yang kedua dengan tes kotoran kutu dengan meletakkan kotoran di tisu basah. Jika ada perubahan itu adalah investasi kutu. Terakhir adalah dengan pemeriksaan gejala klinis dan mikroskopis. Predileksi dari pinjal biasanya dapat ditemukan di bagian tubuh anjing seperti pada leher, paha bagian dalam, punggung bagian belakang, perut, dan pangkal ekor, terutama di area yang sulit dijangkau oleh hewan tersebut untuk menggigit atau menjilatnya. Pinjal juga menyukai tempat yang hangat dan lembab untuk menunjang siklus hidupnya dan berkembang biak. Nah, jadi jika anak anjing terkena gigitan dari pinjal ini, maka hewan tersebut akan sering menggigit atau menggaruk bagian tubuhnya secara berlebihan, sehingga menyebabkan beberapa gejala seperti rasa gatal yang hebat, kerontokan rambut di area tertentu, luka akibat garukan, kemerahan, bentol-bentol, bahkan infeksi kulit dan anemia jika jumlah kutunya sangat banyak. Pinjal ini bukan hanya dapat menyerang anak anjing saja, tetapi juga dapat menyerang manusia. Sehingga jika manusia terkena gigitan dari pinjal ini, maka akan menyebabkan bentol kecil yang terasa sangat gatal, umumnya muncul di bagian kaki atau pergelangan kaki. A few moments later. Jadi kesimpulannya adalah Stenocephalides canis adalah pinjal yang sering menyerang anjing dan dapat menularkan penyakit.
Pinjal ini hidup di area tubuh yang sulit dijangkau dan dapat menyebabkan beberapa gejala seperti luka, gatal, hingga anemia. Siklus hidupnya sebagian besar terjadi di lingkungan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan cara menjaga kebersihan dan pemberian obat antiparasit secara rutin. Wassalamualaikum bro.